God save the Queen, the best regime. Oke, kalau lu tahu lirik itu, lu pasti udah tahu sebuah band bernama Sex Pistols. Ini adalah sebuah band punk rock yang lahir tahun 1970-an ya, 1972 atau 75 lah kalau nggak salah. Anyway, di video kali ini gue akan ngebahas sebuah film yang berjudul Sid and Nancy. Ini adalah sebuah film yang membahas sosok basis dari Sex Pistols. Jangan lupa, untuk lebih jelasnya ikuti terus video kali ini sampai habis. Jus. Jadi film Sid and Nancy ini adalah sebuah film yang memang menggambarkan ini ya, kehidupan seorang basis Sex Pistols yang bernama Sid Vicious ya, dengan pacarnya Nancy Spungen. Ini adalah sebuah film yang dirilis tahun 1986, karya sutradara Alex Chock. Jadi film ini fokusnya menggambarkan bagaimana hubungan Sid Vicious dan Nancy Spungen gitu ya, sebagai pasangan yang destruktif gitu ya, saling menghancurkan sebenarnya, tapi mereka terus bersama-sama sampai akhir hidup mereka gitu. Jadi ketika lu nonton film ini, lu akan melihat punk rock di tahun 70-an tuh kayak gimana sih kehidupannya gitu ya, realitanya dan lain sebagainya lewat kehidupan si basisnya ini nih, si Sid Vicious-nya ini nih. Anyway, walaupun film ini banyak sekali mendapatkan pujian, tapi juga nggak memungkiri gitu ya bahwa film ini Sid Vicious Sid and Nancy ini juga mendapatkan beberapa kritikan, terutama kritikan-kritikan untuk filmnya dan juga Nancy Spungen-nya gitu. Nah, gue mau membahas hal-hal itu di video kali ini karena mungkin lu nggak akan dapet kritikan-kritikan seperti ini di channel-channel lain. Oke, kritikan pertama untuk film Sid and Nancy ya, yang rilis tahun 1986 ini, bisa dibilang kita bisa mengkritik bahwa ternyata penggambaran filmnya sendiri tidak terlalu akurat gitu ya, bahkan nggak akurat gitu, karena menurut John Rotten atau Johnny Linden gitu ya, seorang vokalis dari Sex Pistols itu sendiri bilang bahwa ketika film ini dirilis ke publik gitu ya, ketika dia tahu film ini dirilis ke publik dan dia menontonnya gitu ya sampai habis gitu pastinya. Nah, si John Rotten ini akhirnya bilang gitu ya, ngungkapin ke publik bahwa film Sid and Nancy ini tidak menggambarkan realita yang sebenarnya gitu. Karena menurut John Rotten, kehidupan Sid and Nancy itu tidak seperti itu kehidupan, terus hubungan antara John Rotten si vokalisnya dan basisnya si Sid Vicious itu tidak seperti itu gitu. Bahkan John Rotten juga bilang bahwa mungkin si filmmakernya, si sutradara ini, si Alex Chock ini cuman mengambil rangkuman-rangkuman yang diceritakan sama Joe Strummer gitu. Jadi Joe Strummer ini adalah vokalisnya The Clash gitu ya. Jadi segala hal yang dibuat atau yang ditampung atau yang ditaruh ke dalam film berjudul Sid and Nancy ini, itu tuh based on cerita yang keluar dari Joe Strummer, vokalisnya The Clash gitu ya. Jadi akhirnya ketika film ini keluar, John Rotten menganggap bahwa sebagai vokalisnya Sex Pistols yang hidup bareng Sid Vicious dan ya, Sex Pistols-nya itu sendiri gitu ya, nggak akurat gitu. Bahkan dia nggak suka dengan filmnya gitu. Ini terlalu mengada-ada gitu. Ini jauh banget dari realita yang sebenarnya menurut John Rotten seperti itu. Jadi ini kritikan pertama nih bener-bener datang dari vokalisnya itu sendiri. Jadi anyway, film ini memang tidak seakurat yang dibicarakan oleh banyak orang gitu. Karena toh yang bilang juga vokalisnya Sex Pistols kan. Kenapa nggak setujunya? Ya itu tadi yang gue bilang ya, karena film ini terlalu dibuat berdasarkan cerita-cerita dari Joe Strummer nih, si vokalisnya The Clash ini, tanpa konfirmasi dulu ke John Rotten atau konfirmasi dulu ke anak-anak Sex Pistols yang lainnya gitu. Makanya John Rotten tidak puas dengan hasil film Sid Vicious ini, Sid and Nancy ini. Terus kritikan selanjutnya datang dari romantisasi hubungan antara Sid Vicious dan Nancy Spungen yang terkesan diharmonisasi gitu. Jadi ya lu kalau nonton filmnya lu akan melihat atau terkesan bahwa hubungan antara Sid and Nancy ini keren banget, glamor banget, indah banget gitu ya, walaupun destruktif. Tapi pada kenyataannya Sid and Nancy itu kecanduan obat-obatan dan hidup mereka sebenarnya kelam gitu, dan tidak semenarik apa yang digambarkan dalam film Sid and Nancy ini. Jadi ya itu tadi kritikan berikutnya ya ini tadi ya, bahwa film ini terlalu mengada-ada gitu, terlalu mengharmonisasi kehidupan kelam yang dibikin menarik gitu ketika dipertontonkan ke masyarakat umum gitu. Ya, lu kalau nonton filmnya lu merasa bahwa kehancuran dari Sid and Nancy ini, terus kecanduan dari Sid and Nancy ini terkesan keren gitu, padahal kelam banget realitanya, suram banget, gelap banget realitanya. Jadi
banyak sekali penonton yang akhirnya menganggap bahwa seharusnya orang-orang yang kecanduan, orang-orang yang ketergantungan dengan obat-obatan terlarang seperti ini, kehidupannya tidak seperti itu gitu. Dan ini memang jauh banget dari realita yang sebenarnya gitu. Itu kritikan berikutnya. Terus kritikan selanjutnya untuk film Sid and Nancy tahun 1986 ini adalah kurangnya perspektif yang seimbang. Jadi kalau lu lihat filmnya, lu akan merasa bahwa ya ini memang fokusnya ya, karena judulnya Sid and Nancy, jadi filmnya berfokus hanya kepada dua karakter ini, Sid dan Nancy. Tapi sebenarnya di realitanya banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan Sid and Nancy, karena Sid Vicious adalah basis dari dari Sex Pistol gitu ya. Segala hal yang dilakukan oleh Sid itu pasti berpengaruh besar terhadap bandnya, berpengaruh besar terhadap keluarganya sendiri, berpengaruh besar terhadap teman-temannya dengan orang-orang di sekelilingnya gitu. Nah, ini tidak dieksplorasi secara lebih, secara mendalam, secara luas, sehingga akhirnya ya udah ini kayak miskin eksplorasi aja gitu. Seharusnya sebenarnya gitu ya, apa yang dilakukan Sid and Nancy semasa hidupnya itu banyak sekali mengundang kontra gitu terhadap lingkungan sekitar, baik keluarganya maupun bandnya itu sendiri. Jadi ada banyak sekali konsekuensi gitu yang terlahir based on apa yang dilakukan Sid Vicious gitu dalam bandnya maupun dalam lingkungannya. Nah, itu nggak dieksplor sama sekali gitu. Mungkin ada lah eksplor sedikit, tapi tidak dalam, tidak luas gitu. Terus penggambaran karakternya juga berlebihan, khususnya ketika lu melihat karakter Nancy Spungen. Ya banyak sekali orang yang bilang bahwa kehancuran Sid Vicious dalam Sex Pistol adalah karena Nancy Spungen gitu kan. Itu juga terjadi sebenarnya, banyak orang yang bilang bahwa kehancuran Kurt Cobain gitu ya di Nirvana itu karena kedatangan ya si itu ya Courtney Love gitu. Tapi anyway, ini nih sebenarnya ada juga yang bilang bahwa ini jomplang banget, ada ketidakseimbangan dalam penggambaran karakter gitu. Nancy Spungen digambarkan sebagai sosok yang benar-benar ngancurin kehidupannya Sid Vicious, benar-benar ngancurin masa depannya Sid Vicious. Bahkan ada yang bilang bahwa kalau nggak ada Nancy Spungen mungkin Sid Vicious baik-baik aja gitu. Tapi anyway, hal ini gitu ya, karena ketika lu menonton filmnya jadi lu merasa bahwa Nancy Spungen adalah universe gitu ya, pusat universe-nya Sid Vicious, dan apapun atau kerusakan apapun yang terjadi itu berdasarkan kehadirannya Nancy, akhirnya bikin penonton tuh jadi merasa bahwa oh ini gara-gara Nancy ya, gitu-gitulah. Jadi padahal Nancy Spungen juga mungkin tidak sedestruktif itu, tidak semerusak itu. Mungkin ada hal-hal baiknya yang keluar dari Nancy Spungen, sehingga akhirnya ketika film ini digambarkan seperti itu, ketika ini kayak berat sebelah gitu ya, kayak menyalahkan Nancy Spungen banget, akhirnya film ini tidak seimbang gitu, tidak seimbang ketika kita tonton gitu. Anyway, walaupun banyak sekali kritikan, tapi Sid Vicious, Sid and Nancy gitu ya, filmnya sendiri juga banyak sekali mendapatkan pujian. Bahkan film ini menjadi kultus gitu ya, menjadi sebuah patokan bahwa bagaimana penggambaran kehidupan era punk rock tahun 70-an gitu. Kalau lu belum nonton, silakan nonton sekarang juga. Nanti kita diskusi bareng-bareng apakah lu setuju dengan pendapat gua, dengan kritikan-kritikan yang kita sematkan di dalam film Sid and Nancy ini. Jangan lupa klik like and share, subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.